Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asep Supriyadi. Saya seorang data analis dan saat ini saya mahasiswa aktif di Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan produk kami yang bernama Analisis Data Siska berbasis dashboard. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, saya menggunakan open source tool yang bernama Grafana. Grafana adalah platform open source untuk pemantauan dan visualisasi data. Dengan Grafana, pengguna dapat membuat dan berbagi dashboard yang menampilkan data dari berbagai sumber seperti database, layanan cloud, dan perangkat IoT. Mungkin itu aja penjelasan singkatnya. Mari kita login dan kita lihat seperti apa dashboardnya. Oke, seperti ini tampilan dashboardnya. Di sini saya membagi dua bagian, yaitu mahasiswa dan dosen. Pada bagian mahasiswa, di sini menampilkan chart atau grafik yang berisi dari total mahasiswa, kemudian mahasiswa teknik informatika, mahasiswa teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. Lalu di sini ada chart yang kita bisa sebut line chart, yaitu untuk menampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan tahun masuk. Kemudian di sini ada uh, persentase. Di sini ada persentase status dari mahasiswa, yaitu ada 6 status, yaitu yang terdiri dari lulus, aktif, tidak aktif, cuti, wafat, dan undur diri. Kemudian di bawahnya ada pie chart dengan jumlah mahasiswa berdasarkan status. Lalu di sini ada chart radar chart untuk mengetahui kecenderungan IPK berdasarkan status. Lalu di sini ada jumlah mahasiswa berdasarkan program studi yang kita tampilkan menggunakan bar chart. Dan di sini saya menambahkan fitur bisa kita switch ke line chart ataupun balik lagi ke bar chart. Seperti itu teman-teman. Lalu di bawahnya ada tabel yang berisi dari detail mahasiswa. Kemudian dari data mahasiswa ini, saya menambahkan fitur untuk memfilter berdasarkan tahun masuk ataupun program studi. Coba kita lakukan demonstrasinya. Kita coba di tahun 2020 dahulu. Nah, maka yang akan tertampil hanya yang mahasiswa di tahun 2020. Seperti ini. Mesin dan informatika. Lalu di sini kita bisa memfilter berdasarkan program studi. Coba kita filter S1 Teknik Informatika. Seperti ini. Di bar chart hanya tampil untuk S1 Teknik Informatika saja. Oke, kemudian kita sudahi saja yang bagian mahasiswa. Lanjut kita ke bagian dosen. Nah, bagian dosen ini untuk mengetahui berapa total dosen selama mengajar dari awal tahun masuk sampai data 2023, karena yang saya terima datanya belum up to date, tapi itu uh, bisa diupdate jika datanya sudah tersedia. Kemudian di sini ada bagian total dosen, total SKS, total mata kuliah, dan total prodi. Lalu di sini ada chart yang kita sebut scatter, penyebaran jam mengajar per hari. Jadi di sini kita bisa melihat lebih banyak hari yang mana dosen mengajar. Kalau kita lihat, dosen lebih cenderung lebih sering mengajar di setiap harinya pada jam 19.00 sampai 21.30.
Lalu yang lebih sering dosen mengajar itu di area hari Sabtu. Oke, kemudian di sini ada table detail dari nama dosen, semester, total SKS, dan total mata kuliah. Kemudian di sini ada tabel detail juga, yaitu tabel detail dari masing-masing dosen mengajar per harinya, setiap harinya. Kemudian di sini saya menambahkan juga filter filter untuk lebih mendalam spesifik mau di semester berapa ataupun dosen mana yang akan difilter. Contoh di sini saya coba filter 2022. Maka yang akan ditampilkan hanya untuk semester 2022 semester 2. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kan dari segi kita melihat visualisasi datanya, lalu bagaimana cara mengupdate data tersebut? Dengan cara di sini saya sudah membuat dashboard untuk mengupdate datanya yang bernama update data dashboard. Nah, di sini ada sama kayak yang sebelumnya. Di sini ada bagian update data mahasiswa dan update data dosen. Lalu di sini akan ada notes, pastikan format dan jumlah kolom sesuai dengan data di table. Dan pastikan jika number memiliki desimal, gunakan tanda titik sebagai pemisahnya. Dan untuk sampel data bisa di-download dengan cara satu, klik tanda titik 3 pada bagian pojok atas kanan panel, kemudian pilih inspect, pilih data, kemudian klik tombol download CSV. Titik 3, kemudian inspect, data, dan download CSV. Nah, maka data sudah bisa kita download secara mudah. Lalu bagaimana cara update data dari dashboard tadi? Yaitu sebelumnya di sini ada fitur pada update data mahasiswa, ada upload file mahasiswa, ada fitur delete data mahasiswa by name dan delete all data mahasiswa. Di sini coba saya melakukan delete berdasarkan name. Kita bisa lihat di sini saya memilih 411 901 4111 902 yang terletak pada bagian atas. Coba kita delete. Nah, maka data sudah berhasil terdelete. Kemudian di sini ada delete all data mahasiswa, gunanya untuk menghapus semua data yang ada di tabel mahasiswa. Coba kita delete saja. Nah, delete successful dan data berhasil di-delete pada tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada bagian pada update data dosen. Di sini ada upload file dosen dan delete all data dosen. Sama mekanismenya, jadi bisa kita delete langsung, delete all dosen. Nah, jadi kita bisa lihat detail mahasiswa sudah kosong dan detail dosen sudah kosong. Jadi untuk fitur delete sudah berhasil, tidak ada kendala. Lalu bagaimana kita mengupdate? Nah, setelah data diupdate menggunakan Excel lalu export menggunakan CSV. Lalu di sini kita coba upload file berdasarkan CSV yang sudah diekspor. Nah, tadi untuk mahasiswa, nama CSV-nya itu IPK lulusan FTI 2024. Kita submit, confirm. Nah, data sudah berhasil ke insert dengan mudah. Kemudian di sini saya coba mengupload data dosen, jadwal kehadiran dosen. Kita submit, confirm.
Oke, update successful, data berhasil diupdate, dan detail dosen sudah berhasil terinsert. Seperti itulah untuk cara kita mengupdate datanya. Jadi ini sangat memudahkan bagi admin Universitas Dian Nusantara untuk mengupdate sebuah data hanya berdasarkan upload file gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.